Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sini yang minum obat penurun kolesterol ataupun obat kolesterol ya supaya kolesterolnya normal, tetapi masih melakukan hal-hal ini. Nah, ini perlu tahu teman-teman ya pantangan supaya apa? Supaya nanti obat penurun kolesterolnya bisa bekerja dengan maksimal ataupun optimal. Teman-teman ya untuk menurunkan kolesterol ya itu bisa dilakukan secara alami, kemudian dibantu dengan obat penurun kolesterol dari dokter, ya kemudian disertai dengan penurunan berat badan ataupun menjaga berat badan ya, mengkonsumsi makanan tinggi serat ataupun makanan yang bergizi, olahraga teratur ya, tidak merokok. Karena teman-teman ya obat hanya membantu ya pola makan, gaya hiduplah yang terpenting dalam menurunkan kolesterol. Obat penurun kolesterol ini ya tidak boleh dikonsumsi sembarangan ya ataupun ya teman-teman seenak-enaknya. Nah, jadi obat itu ada efek sampingnya. Supaya obat tidak ada efek samping ataupun menurunkan risiko munculnya efek samping ya harus sesuai dengan dosis dan petunjuk penggunaan. Nah, kemudian ada pantangan-pantangan yang harus teman-teman lakukan saat mengkonsumsi obat ya supaya obatnya lebih efektif. Nah, yang pertama itu merokok. Teman-teman ya kebiasaan merokok ini sebaiknya dihindari ataupun dihentikan kalau teman-teman minum obat kolesterol. Ya karena apa? Karena merokok bisa menurunkan efektivitas dari obat penurun kolesterol. Nah kemudian kebiasaan merokok juga ini kan nggak bagus untuk kesehatan ya. Dia bisa menaikkan kadar kolesterol jahat dan menurunkan kadar kolesterol baik. Padahal tubuh kita ini memerlukan kolesterol baik. Ya, kolesterol baik ini fungsinya ya itu tadi ya untuk mengurangi kadar kolesterol jahat di dalam tubuh kita. Apalagi ya kalau seandainya kolesterol jahatnya banyak ya bisa menempel ya di pembuluh darah. Kalau kolesterol baiknya tinggi ya itu dia bisa membantu mengurangi kadar kolesterol jahat. Sehingga apa? Menurunlah resiko penyakit akibat kolesterol tinggi. Yang kedua, mengkonsumsi makanan tinggi lemak jenuh. Nah, teman-teman ya makanan tinggi lemak jenuh ya ini sebaiknya harus dibatasi ya ataupun dihindari dulu boleh juga ya. Misalkan teman-teman suka mengkonsumsi makanan daging yang berlemak, ya susu, kemudian keju, kemudian goreng-gorengan, makanan yang bersantan dan sejenisnya. Jadi dihindari dulu ya makanan yang tinggi lemak jenuh. Kan sudah minum obat penurun kolesterol dok, ya itu ya. Kalau teman-teman minum obat tapi masih mengkonsumsi makanan-makanan ini ya itu nggak efektif. Nah, kemudian makanan tadi itu bisa meningkatkan kadar kolesterol di dalam tubuh kita. Yang ketiga, makanan tinggi kolesterol. Nah, teman-teman, ya walaupun sudah minum obat penurun kolesterol, ya harus dihindari makanan tinggi kolesterol ataupun dibatasi. Karena ya apa? Karena ya bisa meningkatkan kadar kolesterol di dalam tubuh walaupun sudah minum obat penurun kolesterol. Misalkan ya kuning telur, udang, kerang, kepiting, jeroan, ya junk food, daging berlemak, goreng-gorengan ya, jadi harus dihindari dulu. Yang keempat, jeruk bali. Nah, jadi teman-teman ya jeruk bali ataupun olahannya, ya ini sebaiknya dihindari dulu. Kenapa? Karena dia bisa meningkatkan ya kadar obat dari penurun kolesterol tadi. Misalkan teman-teman minum simvastatin ya, bisa meningkat kadarnya. Nah, bagus dong dok, efeknya meningkat. Ya, memang ya, tetapi teman-teman itu nggak boleh. Kenapa? Karena kalau seandainya kadarnya meningkat, itu bisa meningkatkan efek samping. Misalkan teman-teman nanti bisa jadi nyeri otot, ya kemudian gangguan pencernaan, gangguan hati, ya. Ini yang nggak boleh. Jadi memang teman-teman perlu tahu itu. Yang kelima, makanan tinggi gula. Nah sebenarnya teman-teman ya baik makanan maupun minuman tinggi gula, ya ini sebaiknya tidak dikonsumsi berlebihan ataupun dihindari dulu. Kenapa? Karena teman-teman ya sesuatu yang tinggi gula itu bisa meningkatkan kadar kolesterol di dalam tubuh. Nah ini mungkin teman-teman nggak tahu ya. Kadar kolesterol meningkat walaupun teman-teman misalkan saya nggak makan yang berlemak-lemak, saya nggak makan yang goreng-gorengan, tetapi ternyata konsumsi makanan tinggi gula ataupun minuman tinggi gula. Nah ini bisa ya kadar kolesterol jadi meningkat walaupun sudah minum obat menurun kolesterol ya bisa tidak efektif. Yang keenam, minum alkohol. Nah teman-teman ya minum alkohol iya, makan obat iya, ini nggak boleh ya. Karena alkohol ini bisa meningkatkan kadar trigliserida di dalam darah, yang bisa meningkatkan kadar kolesterol.
Nah, kemudian ya minum alkohol dan juga minum obat bersamaan ini juga bisa meningkatkan risiko nanti timbul masalah ataupun gangguan pada hati ataupun penyakit hati. Yang ketujuh, minum teh hijau. Nah, teman-teman, ya sama seperti jeruk bali tadi, dia bisa meningkatkan kadar obat penurun kolesterol, jadi jangan sampai diminum ya berbarengan. Nah, nanti teman-teman ya bisa meningkatkan efek samping ya, risiko efek samping ya, masalah pada otot, masalah pada pencernaan, ya masalah pada hatinya. Jadi jangan sampai ya berbarengan. Jadi poinnya teman-teman ya, walaupun sudah minum obat penurun kolesterol bukan berarti bisa bebas ya semena-mena dalam mengkonsumsi makanan, dalam gaya hidupnya. Nah, jadi teman-teman ya, obat hanya membantu, yang terpenting adalah ubah pola makannya gimana ya, jenis makanannya yang dikonsumsi, kemudian gaya hidupnya, olahraga teratur, ya istirahat cukup, hindari stres, kemudian turunkan berat badan kalau seandainya obesitas, ya gunakan obat sesuai dengan pengawasan dokter ataupun petunjuk dokter ya. Nah, jadi itu yang terpenting teman-teman, jangan sampai nanti teman-teman ya minum obat, gaya hidupnya nggak dirubah. Minum obat, ya gaya makannya nggak dirubah. Minum obat, nggak olahraga. Ya gitu-gitu aja, muter-muter aja ya. Nah, jadi harus disesuaikan. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa di like, di share, di subscribe channel ini. Sampai ketemu lagi. Salam sehat, sampai jumpa.